Halo semuanya, perkenalkan nama aku Ade Felinda. Di sini saya akan membahas salah satu produk yang perdagangannya diinterferensi oleh pemerintah Indonesia, yaitu beras. Beras merupakan makanan pokok bagi seluruh masyarakat Indonesia, sehingga stabilitas harga dan ketersediaannya menjadi perhatian serius pemerintah. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan bentuk intervensi pemerintah, alasan intervensi, kepentingan mendesak, dan tujuan jangka panjang. Semoga informasi ini dapat menambah pemahaman kita mengenai bagaimana kebijakan pemerintah mempengaruhi perdagangan dan masyarakat. Beras adalah bahan pokok utama bagi lebih dari 270 juta penduduk di Indonesia. Setiap hari, hampir seluruh rumah tangga mengkonsumsi beras sebagai makanan pokok. Karena perannya yang vital, pemerintah merasa perlu mengatur perdagangan beras agar stok selalu tersedia, harga tidak terlalu tinggi, dan petani tetap mendapatkan keuntungan. Beras bukan hanya soal pangan, tapi juga soal stabilitas sosial dan ekonomi. Ketika harga beras naik drastis, masyarakat miskin bisa sangat terdampak, bahkan memicu ketidakstabilan sosial. Bentuk intervensi pemerintah. Pemerintah Indonesia melakukan beberapa bentuk intervensi perdagangan beras, antara lain 1. Harga pembelian pemerintah (HPP). Pemerintah menetapkan harga minimum bagi petani agar mereka tetap mendapat keuntungan wajar, terutama saat panen raya. 2. Operasi pasar. Bulog menjual cadangan beras ke pasar saat harga beras terlalu tinggi untuk menstabilkan harga. 3. Impor beras. Saat stok nasional tidak mencukupi, pemerintah melakukan impor melalui Bulog agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. 4. Subsidi produksi. Pemberian subsidi benih, pupuk, dan peralatan pertanian membantu menekan biaya produksi petani sehingga harga jual tetap stabil. Dengan langkah-langkah ini, pemerintah mengamankan ketersediaan pangan, melindungi petani, dan menjaga harga beras tetap terjangkau bagi masyarakat. Alasan intervensi, ketahanan pangan. Alasan pertama adalah ketahanan pangan. Beras harus tersedia sepanjang tahun. Jika terjadi kelangkaan, masyarakat bisa kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Contohnya, pada musim kemarau panjang atau bencana alam, produksi beras bisa turun drastis. Tanpa intervensi, harga akan melonjak sehingga masyarakat miskin paling terdampak. Oleh karena itu, pemerintah melakukan intervensi agar stok selalu aman dan harga tetap stabil. Alasan kedua adalah perlindungan petani. Harga beras di pasar sangat fluktuatif. Saat panen raya, harga bisa jauh terlalu rendah sehingga petani merugi. Dengan HPP dan subsidi, pemerintah menjamin petani tetap mendapatkan penghasilan minimum. Selain itu, subsidi benih dan pupuk membantu petani menekan biaya produksi sehingga mereka lebih berdaya saing dan produktif. Alasan ketiga adalah stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Beras merupakan komponen utama dalam indeks harga konsumen. Jika beras harga naik, inflasi nasional bisa meningkat yang akan berdampak pada daya beli masyarakat secara keseluruhan. Operasi pasar dan impor beras membantu menjaga harga tetap stabil, sehingga masyarakat bisa membeli beras dengan harga yang wajar, terutama mereka yang masih berpenghasilan rendah. Kepentingan mendesak dan tujuan jangka panjang. Intervensi pemerintah memiliki dua dimensi penting. 1. Kepentingan mendesak, mencegah kelangkaan beras di pasaran, menghindari gejolak sosial akibat harga pangan yang terlalu tinggi. Contoh, saat gagal panen karena banjir atau kekeringan, pemerintah sesegera mungkin melakukan operasi pasar atau impor beras untuk menstabilkan harga. Kedua, tujuan jangka panjang, menjamin ketahanan pangan nasional, menjaga stabilitas ekonomi, melindungi petani dan konsumen sekaligus.
Contoh nyata, pada tahun 2023, pemerintah mengimpor lebih dari 2 juta ton beras untuk menutupi kekurangan pasokan akibat cuaca yang ekstrim. Hal ini menunjukkan bahwa intervensi dilakukan bukan hanya untuk jangka pendek, tetapi juga untuk keamanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Kesimpulan dan penutup. Sebagai kesimpulan, beras adalah produk strategis yang sangat mempengaruhi stabilitas sosial dan ekonomi di Indonesia. Pemerintah melakukan intervensi melalui harga pembelian pemerintah (HPP), operasi pasar, subsidi produksi, impor beras. Tujuannya adalah menjaga harga tetap stabil, melindungi petani, dan memastikan masyarakat bisa membeli beras dengan harga yang terjangkau. Sebagai calon pelaku bisnis, kita bisa belajar bahwa kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung terhadap rantai pasokan dan harga pasar. Memahami intervensi ini penting untuk membuat strategi bisnis yang tepat dan berkelanjutan. Terima kasih atas waktunya. See you next time. Bye-bye.